kegiatan pembelajaran kita akan sama-sama membaca firman Tuhan dari kitab 1 Yohanes pasal ke-7 sampai yang ke-21. Tapi yang menjadi ayat nats kita pada pagi hari ini yaitu di ayat yang ke-7. Kita sama-sama bacakan. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Amin buat kebenaran firman Tuhan. Pagi hari ini kita mau sama-sama belajar 3 hal tentang kasih. Nah, kemarin tanggal 14 kita baru saja merayakan yang namanya Hari Kasih Sayang atau Hari Valentine, di mana kalian saling berbagi kasih dengan orang-orang yang kalian kasihi, orang-orang yang terdekat, dengan cara menukar kado atau membagikan coklat kepada teman-teman kalian. Nah, pada pagi hari ini kita mau tahu apa sih kasih itu. Sesuai dari Alkitab, firman Tuhan tadi di ayat yang ke-7, kita sama-sama baca bahwa sebab kasih itu berasal dari Allah. Nah, bagaimana kita mau saling mengasihi? Kita harus yang pertama tahu bahwa Allah itu adalah kasih, dan kasih itu berasal dari Allah. Di ayat yang ke-8, bagian yang terakhir di situ katakan bahwa sebab Allah adalah kasih. Beberapa ayat muncul yang menjelaskan bahwa sebab Allah adalah kasih. Hal pertama yang mau kita sama-sama pelajari pada pagi hari ini yaitu kita harus tahu bahwa kasih itu adalah Allah. Ketika kamu mengenal Allah, kamu mengenal akan kasih. Dan yang kedua, apa yang mau kita pelajari tentang kasih? Yang kedua, kalau kita mengasihi seseorang, pasti ada pembuktiannya, ya kan? Yaitu kalau Tuhan Yesus di dalam ayat yang ke-9, firman Tuhan katakan bahwa dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia supaya kita hidup olehnya. Adik-adik pasti masih ingat ya ayat yang ke Yohanes 3:16, firman Tuhan mengatakan bahwa karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, kasih Allah begitu besar kepada kita sehingga Ia memberikan anaknya yang tunggal. Cara Allah mengasihi kita yaitu memberikan Tuhan Yesus sebagai tebusan bagi kita, mati menggantikan dosa-dosa kita. Sebenarnya kita yang harus mati, tetapi Tuhan Allah Bapa memberikan anaknya yaitu Tuhan Yesus untuk mati menggantikan kita. Ini salah satu bukti karya terbesar, salah satu bukti kasih Tuhan kepada kita semua umat manusia. Jadi ketika anak-anak SMP Kristen Elim mau mengasihi, ingat bahwa kasih itu ada pembuktiannya, bukan hanya omong saja tapi harus ada tindakan. Nah, yang ketiga, kita mau ketahui apa itu tentang kasih. Yang ketiga, jikalau kamu mau terus mengasihi, kamu harus tetap berada di dalam Tuhan. Itu di ayat yang ke-16 bagian yang B, firman Tuhan katakan bahwa Allah adalah kasih, dan barang siapa tetap di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Nah, anak-anak SMP Kristen Elim, kalian harus sama-sama ketahui bahwa ketika kamu mau mengasihi dan kamu mau terus hidup di dalam kasih, kamu harus tetap berada di dalam Tuhan. Jangan sampai kamu meninggalkan Tuhan, jangan kamu meninggalkan Sang Pemberi kasih itu atau Sang kasih itu. Tapi kamu harus dekat sama Tuhan, jangan sampai lewat dari jalurnya Tuhan atau keluar dari jalurnya Tuhan. Kamu harus tetap berada di dalam Tuhan, maka kamu akan merasakan kasih-kasih Tuhan yang Tuhan akan karuniakan kepada kamu. Nah, adik-adik, itu adalah 3 hal tadi yang kita sama-sama pelajari tentang kasih. Yang pertama tadi itu apa sih itu kasih? Kasih itu berasal dari Allah, dan ketika kamu mengenal pengenalan akan Tuhan, kamu akan tahu juga apa itu kasih. Nah, dan yang kedua tadi firman Tuhan katakan bahwa kalau kita mengasihi harus ada pembuktiannya, seperti yang tadi kita sama-sama baca di ayat yang ke-9, itu ada pembuktiannya, ada pengorbanan Tuhan Yesus bagi kita. Kita pun ketika kita mengasihi seorang harus ada buktinya. Dan yang ketiga, bagaimana kamu mau terus hidup dalam kasih? Kamu harus tetap berada di dalam Tuhan. Amin. Kita amin buat kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati anak SMP Kristen semuanya.